Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan asesmen sumatif semester 2 kurikulum Merdeka. Mata pelajaran Bahasa Indonesia bab Sehatlah Ragaku kelas 4. Yuk kita lihat soalnya. Baik, saya perbesar terlebih dahulu ya, agar soalnya tampak lebih jelas. Sudah jelas? Oke, kita turunkan ke nomor berikut. Ya, perhatikan penggalan cerita berikutnya. Ini ada di rumah ya, di rumah siapa? Yuk kita baca teks ceritanya. Judulnya Garuk-Garuk. Nah, ini soalnya. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah baloi, rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asi yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Nah, pertanyaannya, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Apakah A. Medan, Provinsi Sumatera Utara, B. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, C. Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta, atau Kamal Utara, Kota Jakarta Utara. Manakah yang benar? Ya, hebat. Jawabannya yang B. Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, ada di sini nih ya, Rumah Adat Kalimantan Utara. Selanjutnya nomor 2. Latar cerita tersebut adalah di mana? Apakah rumah Fahmi, kamar mandi, rumah Kak Asi, atau warung? Manakah yang benar? Ya, betul. Jawabannya yang A, rumah Fahmi. Ya, latar ceritanya di rumah Fahmi. Nah, sekarang ada cerita lagi. Yuk kita baca. Selain terbebas dari Kak Asi, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek. Dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Nah, ini dia gambarnya. Kidul sedang mengambil rempeyek di dalam toples. Nyam 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 nyam. Nah, pertanyaannya nomor 3. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Ya, mereka suka berkumpul di rumah Fahmi karena apakah A. Tempatnya luas dan banyak minuman, B. Tempatnya luas dan banyak makanan, C. Banyak minuman dan tempatnya sempit, D. Banyak makanan dan tempatnya kotor. Manakah yang tepat? Ya, sesuai gambar dan cerita tentu saja jawabannya yang mana? Yang B, tempatnya luas dan banyak makanan. Ya, selanjutnya nomor 4. Nomor 4-nya di mana ya? Ya, letaknya ada di sini nih, nomor 4. Ya. Ide pokok cerita tersebut adalah apa? Apakah A. Rempeyek Ibu Fahmi, B. Rumah Fahmi, C. Kak Asih Cerewet, atau D. Belajar kelompok? Manakah yang benar? Ya,
Tepat sekali, jawabannya yang benar adalah yang D, belajar kelompok. Berikutnya nomor 5. Ya, ini nomor 5-nya. Oke. Ya, nomor 5. Mengapa Kidul suka menghindar dari Kak Asi? Apakah A, karena Kak Asi pelit atau tidak mau berbagi? B, karena Kak Asi selalu menyuruh Kidul mandi? C, karena Kak Asi suka marah-marah? Atau D, karena Kak Asi suka berbuat jahat? Manakah yang benar? Ya, hebat. Jawabannya B. Karena Kak Asi selalu menyuruh Kidul mandi. Yang B ya. Oke, lanjut. Nomor 6. Tokoh utama cerita tersebut adalah siapa? Apakah Fahmi, Malinau, Kidul, atau Baloi? Ya, betul. Tentu saja jawabannya C. Kidul. Nah, sekarang kita sudah sampai di nomor 7 ya. Perhatikan penggalan cerita berikut. Ah, bosan. Gerakannya begitu-begitu saja. Sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Nah, pertanyaannya, mengapa Kidul tidak suka mandi? Ya, mengapa Kidul tidak suka mandi? Apakah A, karena saat pagi hari Kidul takut dengan air yang dingin? B, karena bosan dengan gerakan mandi yang begitu-begitu saja? C, karena Kidul khawatir dengan luka di kakinya bila terkena air? D, karena Kidul hanya mandi 2 atau 3 hari sekali dalam seminggu. Manakah yang benar? Ya, bagus. Jawabannya yang B. Karena bosan dengan gerakan mandi yang begitu-begitu saja. Lanjut nomor 8. Baca lagi ceritanya. Perhatikan penggalan cerita berikut. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini sepertinya alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur, udang. Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi, tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Nah, pertanyaannya, apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi Kidul? Gatal-gatal yang dialami Kidul karena A, tidak mandi beberapa hari. B, alergi terhadap udang papai. C, infeksi parah karena tidak mandi. D, suka bermain lumpur di lapangan. Manakah yang tepat? Ya, jawabannya adalah B, alergi terhadap udang papai. Ya, itu nomor 8. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9-nya ada di sini nih. Ya. Respon sistem kekebalan tubuh terhadap zat asing yang nampak berbahaya dan mengeluarkan reaksi berlebihan terhadapnya disebut apa? Alergi, gatal, kuman, atau lecet. Manakah yang benar? Ya, betul. Jawabannya A, alergi. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan penggalan cerita berikut. Untuk menjawab soal nomor 10 sampai nomor 12,
Bacaannya ya, ceritanya ya. Judulnya Ira Tidak Takut. Ira menggenggam tangan Mama erat-erat. Gedung di depannya tampak menyeramkan. Setelah ini kita makan pizza kan, Mah? Bisik Ira. Ya ini mamanya yang pakai kacamata. Dan yang ini Ira. Yang di atas Ira ini ada gambar kura-kura. Oke, lanjut. Halo Ira, apa kabar hari ini? Apa kabar dengan kura-kuramu? Ira sudah siap? Orang-orang itu menyapa Ira. Kura-kura tidak mau disuntik hari ini, jawab Ira. Namun, dokter itu tetap ingin memeriksa si kura-kura. Kata dokter, sel darah merah si kura-kura sudah berkurang. Darah kura-kura harus ditambah. Kita menyebutnya ditransfusi. Kalau tidak, si kura-kura akan tetap lemas dan mual. Ira bertanya, tapi disuntik itu sakit kan? Sakitnya hanya sebentar, jawab dokter. Tidak sampai 10 hitungan. Dia meminta Ira mencoba menyuntik sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10 selesai. Wah hebat. Kura-kura tidak takut. Kalau begitu, Ira juga tidak takut. Dokter mengingatkan Ira untuk berhitung sampai 10. Selama ditransfusi nanti, Ira boleh menonton film kesukaannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, Ira merasa lebih segar. Sekarang sudah selesai. Bulan depan Ira akan kembali lagi untuk transfusi. Nah, pertanyaannya nomor 10. Tokoh utama pada cerita di atas adalah apa? Apakah Ira, dokter, kura-kura, atau Mama Ira? Ya, betul. Jawabannya A. Ira. Lanjut nomor 11. Permasalahan yang dihadapi tokoh utama pada cerita di atas yaitu apa? Sel darah kura-kura berkurang, sel darah Ira berkurang, kura-kura takut disuntik, Ira takut disuntik. Apa permasalahannya? Ya, nomor 11 permasalahannya adalah sel darah Ira yang berkurang. Yang B, nomor 11 B. Yuk kita lanjut ke nomor 12. Makna kata transfusi pada kutipan cerita di atas yaitu apa? Transfusi itu artinya apa? Apakah A. Pemasukan darah kepada yang memerlukan? B. Pemberian obat dalam darah manusia? C. Pengeluaran darah menuju kantong? D. Proses metabolisme yang berupa urin. Manakah yang tepat? Ya, hebat. Jawabannya yang A. Pemasukan darah kepada yang memerlukan. Yuk kita lanjut ke nomor 13. Perhatikan ucapan berikut. Nomor 1. Aku sudah sarapan tadi pagi. Nomor 2. Aku melihat bus sekolah hari ini. 3. Kakiku sakit sekali. 4. Sepertinya kakiku terkilir. Nah, ucapan di atas yang termasuk opini atau pendapat ditunjukkan oleh nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Yang merupakan opini atau pendapat, jawabannya yang nomor 4. Sepertinya kakiku terkilir. Ini sepertinya ya, masih menduga-duga ya. Jawabannya D, 4.
Lanjut nomor 14. Kegiatan editing, diedit ya, yang dilakukan terhadap tulisan sendiri disebut apa? Menyimak, parafrasa, swassunting, atau translate. Manakah yang tepat? Ya, betul. Jawabannya C, swassunting. Sekarang kita lanjut ke nomor 15. Wah, perhatikan ini. Ada gambar air dan tubuh kita. Nah, air dan tubuh kita, oke. Saya kecil dulu ya. Nah, air dan tubuh kita ini fungsinya untuk mengatur suhu tubuh, untuk melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, membuang kotoran, melumasi persendian, membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, membantu mengubah makanan menjadi energi. Nah, air itu ya, tubuh kita terdiri atas air. 75% untuk otak, 83% darah, 22% tulang, dan 75% otot. Nah, sekarang pertanyaannya, oke. Pertanyaannya ini di sini ya. Informasi berikut yang sesuai dengan ilustrasi tersebut yaitu apa? Apakah A. Kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi? B. Waktu terbaik untuk mengonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari. C. Air putih membantu kelancaran pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Atau D. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain. Manakah yang sesuai? Ya, betul. Jawabannya adalah yang mana? Nomor 15. Yang C. Air putih membantu kelancaran pembuangan zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Ya, ini nih, membuang kotoran. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Perhatikan ilustrasi ciri-ciri air yang bersih berikut. Ya, nomor 1. Kalau air bersih itu airnya tidak berasa. Yang kedua, air tidak berbau. 3. Mempunyai suhu air yang tidak terlalu tinggi atau rendah. Lalu yang keempat, warna air tidak keruh. Dan yang kelima, memiliki jumlah zat padat terlarut kurang dari 500 mg per liter. Nah, pertanyaannya, informasi berikut yang bertentangan dengan ilustrasi tersebut yaitu apa? Apakah A. Air yang berbau tidak sehat untuk diminum? B. Hindari minum air yang zat padat larutnya banyak. Atau C. Air panas termasuk air yang sehat untuk diminum. Atau D. Minum air yang jernih dan tidak berasa agar tubuh sehat. Nah, manakah yang tepat untuk soal nomor 16? Ya, ciri-ciri air bersih. Nah, jawabannya C. Air panas termasuk air yang sehat untuk diminum. Atau di dalam lidah kita, di dalam mulut kita nanti melepuh ya. Jangan minum air panas. Hati-hati ya. Oke. Nomor 17. Berikut informasi yang termasuk fakta atau benar-benar terjadi, yaitu yang mana? Apakah A. Aku rasa penyakitku cukup parah. Oh, itu hanya rasamu saja. Yang B. Sebaiknya kalian tidak memandangku supaya tidak ketularan. Yang C. Pasti nanti dokter memberiku antibiotik. D. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Manakah yang tepat? Yang sesuai dengan fakta? Ya, betul. Jawabannya D. Dokter memeriksaku dengan sinar X. Ya. Oke, lanjut nomor 18. Oke, nomor 18. Paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf disebut paragraf apa? Deduktif, induktif, campuran, atau argumentatif. Manakah yang tepat? Ya, kalau di akhir maka disebut paragraf induktif.
induktif. Yang B ya. Lanjut nomor 19. Perhatikan paragraf berikut. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Nah, pertanyaannya, paragraf tersebut termasuk kategori paragraf apa? Apakah campuran, induktif, deduktif, atau prosedur? Manakah yang tepat untuk nomor 19 ya, ini nomor 19. Jawabannya karena kalimat utamanya di awal paragraf yaitu tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih, ini di awal ya, maka ini termasuk kategori paragraf deduktif. Jadi 19 yang C, deduktif. Nah, sekarang kita sudah di nomor 20. Yuk kita perhatikan. Perhatikan paragraf berikut. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Secara sederhana, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi, menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Sisa ini dikeluarkan melalui keringat, urin, atau feses. Proses ini akan lebih lancar jika kita mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, pertanyaannya, paragraf di atas termasuk kategori paragraf apa? Prosedural, campuran, deduktif, atau induktif. Nah, ini sama seperti nomor 19 tadi. Kalimat utamanya di awal. Kalau di awal paragraf, maka disebut paragraf deduktif. Yang C ya, nomor berikutnya nomor 21. Jadi nomor 20 C, sekarang 21. Di bawah ini yang termasuk kalimat opini. Opini itu pendapat. Adalah yang mana? Apakah A, masjid adalah tempat ibadah umat Islam? Yang B, sebaiknya tidak tidur setelah makan karena menyebabkan diabetes. C, Indonesia adalah negara yang indah. D, bendera negara Indonesia terdiri atas dua warna, merah dan putih. Manakah yang merupakan kalimat pendapat atau opini? Ya, betul. Jawabannya B. Sebaiknya tidak tidur setelah makan karena menyebabkan diabetes. Oke, lanjut. Nomor 22. Perhatikan gambar di bawah ini. Wah, si Kidul ini bermain sepak bola. Wah, ternyata kakinya terkilir. Ini dia cedera. Nah, ini dibantu oleh temannya ya. Nah, pertanyaannya, ide pokok yang tepat untuk membuat cerita berdasarkan gambar di atas adalah apa? Apakah Dimas bermain sepak bola? Oh, ternyata namanya Dimas. B. Kaki Dimas terkilir ketika bermain bola. C. Dimas anak nakal. D. Dimas malas berolahraga. Kalau malas dia tidak, nakal juga tidak. Yang paling tepat ini kakinya terkilir ya. Jadi jawabannya yang B, kaki Dimas terkilir ketika bermain bola. Oke, lanjut nomor 23 ada di sini. Nah, bacalah paragraf di bawah ini. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Nah, berikut ini yang bukan kalimat penjelas atau pendukung paragraf di atas adalah apa? Apakah A, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih? B, sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air? C, air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal? D, kebutuhan cairan seorang mungkin akan berbeda dengan orang lain. Nah, kalau tadi
kalimat utamanya yang ini nih ya, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air. Nah, selain itu, nah yang ini dari sini sampai sini namanya kalimat penjelas. Jadi yang bukan adalah yang ini nih ya, tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Ini namanya kalimat utama. Jadi yang bukan yang A. Nomor 23 A. Oke, lanjut nomor 24. Oke, ide pokok paragraf di atas adalah apa? Apakah A. Tubuh manusia terdiri atas air? B. Tubuh bisa bekerja maksimal bila minum air? C. Manusia membutuhkan air putih? D. Kebutuhan cairan seorang berbeda-beda. Manakah yang benar? Ya, betul. Jawabannya C. Manusia membutuhkan air putih. Lanjut, nomor 25. Jenis paragraf tersebut adalah apa? Induktif, persuasif, campuran, atau deduktif? Jawabannya tentu saja yang D. Deduktif karena di awal paragraf. Ya, demikian soal bahasa Indonesia kelas 4. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan nilainya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.